Tunjukkan bukti, ngomong aja atas dasar keyakinan. Kalau atas dasar keyakinan, kami pun yakin kalau tuh pun kak nggak betul. Betul, setuju Kak, setuju. Ratu Hoax. Kalau jadi benar yang dikatakan Bang J atau Sultan Bojong ya, itu benar banget. Jejak digital itu adalah bukti bagaimana sepak terjang dari si Kak Sil yang berambut pirang itu, ya kan? Banyak hal-hal yang dia lakukan itu yang nggak diterima oleh logika, nalar dan juga etika dalam profesinya. Di satu perkara dia membela terus membela lawannya, kan kocak. Dan di kasus Nikita Mirjani tak ada satupun dari prediksinya yang benar, itu nggak ada. Jadi berpikirlah kalian ketika Dia mau kayak hak kalian kayaknya Kak. ketika kalian ingin menggunakan apa ya, akal atau narasi dari Kak Sil ini. Ya kan, Sansa, alih-alih dia benar, malah dia membanggakan dirinya sebagai trendsetter, yaitu Sansa. pembuat buku jargon. Siap Kak. Iya, tadi aku lihat di komalnya catatan harian apa gitu. Katanya kamu ada kirim obat buat Nikita Mirjani ke lapas ya? Hah? Apaan? Hoax apa Iya. lagi nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Kok ada lah bisa Kak, ya? ngapain? Siapa itu yang bilang Kak? Mau digiring Itu loh di digital catatan kan. harian apa gitu, catatan GAGA harian kan, apa yang gitu, GAGA kayak kan? orang Bali Yang- gitu loh. Iya, yang udah tua kan? Iya, Apa? Ibu-ibu tua Kirim itu obat. kan? betul. Ica Yang- tahu kan? Iya, tahu yang Coba inisial deh. A kan? Betul. Nah, Nggak ada itu Kak. Kalau bisa mereka membuktikannya, aku kasih 1 miliar. Waduh. nah. Ngaco. Iya, terus kan kita tanya, itu obat apa yang dikirim Sansa? Katanya dia bilang obat untuk, kan dia katanya dia itu menduga kalau Nikita Mirjani itu terkena itulah yang 3 huruf itu ya kan. Nah, kalau memang dia pikiran seperti itu, kenapa nggak dia coba dulu di dia, katanya di Sansa. Kalau siapa tahu dia juga kena, malah begitu dia ngomongnya. Itu udah bisa dibilang itu orang tolol itu Kak. Iya, Begitu. inisialnya GA. Ucapannya nggak ada yang benar semua, itu nggak ada yang benar. Halu. Gua duga mereka ini kebanyakan mabok, entah mabok apa, mabok kencing. Coba deh kamu lihat ntar di itu dia, di komal dia. Aduh kacau, biarin aja Kak. Kocak. Berarti ada orang lain yang mengatasnamakan gua itu untuk mengirimkan obat itu. Mungkin dia memang membutuhkan, biarkan aja. Lagi Ibu Sil mana? Ya. Kemarin katanya bilang mengundurkan diri. Datang lagi sidang Gabung tadi. lagi Bang, gabung lagi. Nggak tahu Gitu ya? malu. Udah mundur, maju lagi. Dipikir Mundur, dia maju lagi. bisa maju mundur cantik. Heeh. Aja deh. Soalnya katanya dia dapat dukungannya dari malaikat langsung, utusan malaikat langsung. Oh iya, si paling malaikat pokoknya dah. Waduh, malaikat apa? Ucapannya udah kayak yang dulu di penjara. Siapa itu yang mengaku malaikat Jibril? Malaikat Jibril nggak toh? Aduh, udahlah kawan-kawan, lanjut. Itulah lah. kalau aliran sekte-sekte begitu kan begitu tuh. Sumpah halu banget. Enggak, yang gue penasaran itu yang A1-nya itu katanya netizen juga. Mana netizennya siapa ya? Siapa? Ya. Iya, Ya, dibilang Bang, informasi kalau- A1-nya dari netizen. Gimana, Mbak? Kalau dari netizen, ini nggak bisa dibilang A1 dong sama dia, Bang. Anjing. Masa seorang dia yang magister itu percaya sama kata netizen dan meng-A1 kan? Apalagi kan militer belakangnya kakak itu kan titelnya. Jadi kenapa pula dia meng-A1 kan, mudah sekali. Makanya. Emang ada ya MH militer, bentar ya. Nggak ngerti gua Bang, mungkin ada kali ya, kita kudet kali. Tapi benar ya, Sansa,
Maksudnya kasus Nikita Mirjani ini makin kesini udah nggak menarik lagi gitu. Makin kesini makin kesana. Dari mereka soal TTPU-nya, yang ada malah dagelan terus sekarang yang di ituin gitu, yang diliatin gitu kan. Jadi gini Kak, mereka kalau mau berbicara fakta dan bukti itu udah basi, udah nggak ada lagi, ini udah menjelang vonis Kak. Udah Jadi udah lewat masanya. mereka hanya mempertahankan eksistensinya yang yang amburadul itu, gitu aja. Yang gedabrus ya. Iya, mumpung belum diketok palu masih bisa lah mencomot nama Nikita Mirjani. Apalagi kayak Kak Pirang itu kan, aduh bacot, makin lama makin bacot aja, makin muak kita lihatnya. Kok nggak jadi seminggu 2 kali sih Bang Raffi? Waktunya masih cukup kali. Oh, minggu depan tuh dihadirin lagi, mulai sidang lagi. Ahli kan? Iya, kalau seminggu 2 kali kan harusnya bisa lebih cepat. Enggak kok, lah, nggak harus ini seminggu. kan ahli nih. Habis pasti terdakwa di hari itu juga paling. Oh, ahli. pemeriksaan terdakwa. Oh, oke. Oh, agendanya di double gitu. Kalau misalkan cukup waktunya, terdakwa oke. kemungkinan masih bisa besok. Nah, berarti Oke. anggaplah besok 1, 2, 3, 4, 5 lah kurang lebih. Bang Kakak izin satu lagi gue menjawab ya, habis itu gue turun nih. One prestasi apa bisa sih? Dengar ya kawan-kawan yang ada di bawah ya, ini gue yakin nih 26 doang ini yang fans kita, 100-nya ini pendukung Nikita Mirjani yang nonton. Kalian dengar ya, one prestasi itu, ini analisa gue nih, analisa karena rambut gue nggak pirang, udah pasti gue ini benar, A1 nih. A1 one prestasi itu batal. Kenapa? Karena Nikita Mirjani divonis memeras. Menurut gue, ini analisa gue nih ya, ini A1 versi gue. Jadi ini bukan katanya-katanya, ini menurut penerawal Ngantengku Zanzabella. One prestasi itu bakal batal karena Nikita Mirjani akan divonis bersalah gitu ya. Udah kalian sebarkan itu kaum A1. Jangan turun Kak, jangan turun. Gue masih di jalan. Gak apa-apa. Oke lanjut Bang. Gue nyari gelar MH militer nih nggak ketemu dah. Gak ketemu Bang, aku udah nyari sama Kak Itik kemarin. Yang S1-nya aja gak ketemu. Jangankan yang militer. Itu Kak, kalau persoalan obat yang dikirim katanya, itu kan udah jelas fitnah. Tapi kalaupun memang mereka meyakini itu terjadi, artinya gue ini full power bisa mengirimkan benda tersebut sampai ke sana. Betul. Ya kan? Tapi Betul. dia minta kalau Sansabella ini buktiin dulu gitu loh ke kamu sendiri gitu. Baru setelah itu kirim ke Nikita Mirjani. Itu loh yang aku nggak terima gitu kan. Masa kok begitu ya gitu kan. Siapa sih yang ngomong si Mbak Ayu itu? Iya. Sama Pirang juga itu. Sesama Pirang kayaknya mereka saling. Ayu tuh siapa Kak? Ayu tuh siapa? Itu tadi yang dibahas Kak Peren. Yang aku pakai inisial. Akunnya namanya Ayu, akunnya. Enggak, catatan harian itu. Loh. Harian. Itu dia kalau dia nggak bisa membuktikan itu fitnah. Dan sudah pasti dia tidak bisa membuktikan. Katanya jurnalis katanya. Hah? Itu ada yang typing di bawah katanya jurnalis. Jurnalis tolol itu begitu. Masa menulis berita bisa salah? Gue mau pakai jargonnya si Doktif nih, lapar dong, lapar. Anjay. Aduh. Tuntut dong, tuntut. Betul. Tuntut dong. Laporannya Nggak ada mana? Raffi Zanzabella Senin saya laporkan ke polisi. Tahu, padahal gue mau ngelaporin balik, malah nggak dilapor. Gak jelas banget sih. Lupa. Dia ngomong terus Kak. Lupa ya, Kak Zanza lupa mau lapor ya.
Lupa. Dia mau lapor. Jadi gue tuh akan melapor kalau dia ngelapor, Kak. Kan judulnya lapor balik, Kak. Iya kan hari ini temanya lupa. Lupa. Wah, aksi damainya gimana, Kak? Jadi damai beneran, tenang apa gimana nih? Aduh gimana yang aku nggak dapet nasi padang. Gak jadi demanya. Kirain hari ini mau dapet nasi padang sama gocap udah lumayan tadinya kan. Ember. Gagal nih. Nggak ada Dari mana kamu antar? Nah, kalau Tuh, Dokter Andreas ini tuh. ada dokter Andreas nih. Tanya Halo tuh. dokter. Sambung kata dok. Hitam. Panjang. Typingannya begitu tadi dokter di bawah. Ternyata kulit saya masih black mamba. Ih, nggak sopan banget ya. Ah, Jadi kayak mana itu? Biasa aja sih ya. Nggak kenapa-kenapa ya. Nggak ada Iya. yang wow. Mantap, Dok. Hari ini ada yang nanya tuh persidangan. Dok, hari ini dia datang nggak, Dok? Dari tadi pagi nggak keluar-keluar. Serius? Serius. Oh, berarti datang. Datang tapi nggak keluar-keluar dari tadi. oh, takut dia diserang kali. Bukan masalah serang. Keluar mana Masih nih? di dalam berarti ditanya. Mana nggak nyambung cakap si Ara ini. Ah, payah kalau nggak nyambung. Enggak, itu kakak aku ngomong. Lagi teleponan kakak aku. Dokter Andreas bohong, dia lagi di luar negeri. Iya, sama kakak aku. Siapa? Iya, aku tadi nonton. Dokter, itu si Samira gimana, Dok? Apa beneran itu masih diinterogasi? Iya, sampai sekarang belum keluar-keluar. Ya ampun, nanti keluar nanti pakai apa? Baju oranye. Nggak tahu tuh. Nggak apa-apa. Kalau diinterogasi sampai segitu panjang, artinya ada barang-barang itu yang ketemu kan gitu ya kan, Dok? Bisa jadi. Kamu Bisa juga jadi akun. Bisa jadi akun yang disita apa segala macam. Karena kan buktinya di situ. 2.000. Iya. Sama itu aku. Iya nggak, Bang Vi? Bisa jadi sita akun ya? Gimana, Dok? Bisa jadi sita akun kali ya? Bisa jadi. Halo Bu Fitri. Halo, idolaku naik lagi. Aku baru ngeklik udah diundang aja Raffi. Baru aku masuk gini sedetik nggak tahu lagi ngebahas apa. Malam Kak Fitri. Kabur. Malam semua. Aku ngomongnya di sini. Gimana Kak? Aku mau nagih janji. Kakak mau kasih apa sama aku? Orang kan minta umroh. Orang minta iPhone. Aku kan cuma minta bilang fallback. Aku fallback nanti ke Gaptek ini. Aku nggak bisa kenceng-kenceng si Jojo lagi teleponan sama si Aska. Oke, makasih Kak Fitri. Itu Kita gaptek gibahin tahu. emaknya. Apa Kak? Si Jojo lagi teleponan sama Aska? Iya, kita gibahin emaknya. Oke. Lanjut apa? Ini lagi ngomongin Doktip, katanya belum keluar-keluar nih, Mbak. Mudah-mudahan nggak keluar lah, minimal akunnya disita. Kak, kalau dia Apa? akunnya disita, orangnya keluar gitu. Enggak kayaknya sih nggak ikut keluar, betah di situ. Dia harus keluar dong, Kak, tapi pakai baju orange. Ah, pakai baju oranye. Perasaan kemarin ada ada informasi kan, siapa namanya tuh Mrs apa itu MRS, siapa ya lupa tuh, dia bikin postingan si Apa Doktip tuh? tersangka gitu kan, terus dia komen buktiin kalau Doktip tersangka nih lah kata gitu. Wah, dia syaratnya kena beneran. Dia bikin sayembara dibayar 100 juta kalau Doktip tersangka kan ya. Yang di Jaksel. 300.000. Yang di Medan. Orang Medan. Yang di Medan ininya kontennya kan tersangka di Medan. Terus dia komen siapa yang bisa ngasih informasi saya tersangka, saya kasih 100 juta. Aku dihubungin sama yang punya akun. Gila.
Aku bilang ya udah tagih aja 100 juta, paling nggak dikasih. Nanti nanti langsung langsung laporin ke perdataan manifestasi. Iya betul, Maksudnya lumayan tuh 100 aku juta sih dong. aku sih baca itu tapi aku jaksel. Terus aku balesin, aku kasih juga 100 juta, kasih tahu si Samira Bopeng bukan langganan LP gitu. Nggak bales dia. Jadi hari ini Beda. gimana? Aku tadi lihat sepintas-sepintas, kok pada lupa-lupa saksinya. Iya, tema hari ini lupa, Bu. Saksinya nggak nyambung, pertanyaannya nggak ada yang nyambung. Gak ada yang nyambung. Ini kan ceritanya kan tentang pemerasan, bukan karena produk. Jadi nggak nyambung. Kak Fitri, Udah di Itu follow kayaknya nih, Jim Sunan- and Me. Sunan Coba makin- lihat, udah follow apa? Kak Fitri, itu Sunan kayaknya makin gemes aja sama Kak Fitri. Makasih Kak Fitri. Iya, Ini gemes aku ngapain kasih lagi tahu. si Sunan? Ini aku kasih tahu ya semuanya ya. Semuanya itu sekarang lagi menyerang Kak Fitri. Kayaknya semuanya tuh nggak bisa ngelawan satu orang, jadi harus ramean. Bingung. Gerombol. Jadi mereka tuh sedang kebingungan. Kenapa? Ya karena memang mereka kan ini ya, Kak Fitri kan suaranya suara kebenaran, mau dibelok-belok gimana pun nggak bisa. Nggak Jadi bisa. kebingungan. Kan megangnya fakta Gitu. dong. Iya, itu dia. Makanya Kalau Kak Fitri ini kan nggak perlu klarifikasi pun. Kalau kayak aku nih pengikut lama ya, mengikuti Nikmir lama 10 tahun, aku bisa menilai sendiri. Makanya aku minta maaf sama Kak Fitri. Udah dimaafin kan, udah di follow lagi. Jadi kan tahu itu tuh mereka tuh kayak apa, udah tahu. Dulu Kak Fitrinya bela-belainnya kayak apa, udah tahu. Sampai mendetil waktu yang Serang, yang apa, yang udah tahu gitu. Mereka tuh, aduh, intinya nggak tahu diri dah junjungannya. Betul. Nepos suka nimbrung sana sini, ya abisnya Nepos ditimbrungin terus sana sini. Jadi bales, Nepos sekarang bales Mirroring. mirroring. itu dia. Bingung mereka ketika Kak Fitri udah gerak begini, mereka kebingungan. Ketar-ketir. Ketar-ketir. Banyak banget itu chat-chat Fitri. entah apa-apa ya. Bukan gitu. Apa itu Dibohongin mereka. chat? Mana ada aku manggil orang say, alay bener. Makanya lah, ada-ada aja. Allah sama Raffi, masa aku panggil kamu say, cemen Babe banget. gitu ya, Makanya. babe gitu ya. Kalau babe mungkin, kalau say, Enggak, tulisannya kalau babe gini, Bu. BEIB, babe gitu. Nah, Versi alay. gelai. gelai banget. Heeh. Ya, Dan yang pokoknya buat mah- itu aku Fitri udah tahu. mau nanya. Jadi gimana kesaksian hari ini? Lupa. Nanya apa Mbak sayang? Kak Fitri mau nanya sama Kak Fitri. Apa tanggapannya nama Yoke disebut-sebut oleh saksi dalam persidangan? Aku sih udah nggak heran ya, karena kan Yoke udah kirimin bukti rekaman suara dia sama si terdakwa, bukti chatting-chattingan dia sama si terdakwa. Ya aku nggak heran, memang dia sebelum dua-duanya terpenjara ini memang pengen menjarain aku. Hayalan mereka berdua pengen penjarain aku ada. Jadi Yoke yang suruh ngelaporin aku atas dasar aku pernah menginformasikan bahwa si Yoke itu punya 2 paspor, Indonesia dan Amerika. Lah, kita warga negara Indonesia berhak loh ngasih tahu. Betul. Kalau misalnya ada sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia, masalahnya di mana? Nah, itu aku tantangin ya, lapor aja kalau nggak suka. Kan sama-sama lapor. Aku kan laporin dia biar waktu itu tuh aku sengaja dia bikin laporan biar polisi Indonesia kagak capek nyari dia di Amerika. Ya udah kalau aku harus bertanggung jawab, kita sama-sama ada di penjara. Aku sampai tahap itu, teman-teman. Waktu itu memang aku saking jengkelnya mancing dia kalau dia merasa jago nih bisa ngedoxing aku 5 tahun, ya sudah sini aku upload juga data dia. Berani nggak dia lapor di negara Indonesia? Gitu. Jadi nggak ada tuh aku mah basa-basi. Jadi mereka berdua kasak-kusuk gimana caranya ngelaporin aku. Tapi keburu pada di penjara, gitulah singkat kata. Kan ada Raffi yang jadi pembela nanti.
kalau aku ada apa-apa. Gas kan? Cair nih Bang Rapi nih, Cair nih 500 M nih, 500 M nih, cair nih. Kalau sama Raffi itu loh, si Pirang gemes banget itu kan sama Raffi. 4 Apa miliar aja pendapat nggak- Kak Fit 4 tentang miliar aja apa nggak tuh? habis-habis. Jadi teman-teman pendapatnya apa saksi tadi? Kosong Kak, nggak ada. Sama kayak pendapat hakim, 0-0. Dagelan, Nggak ada nilai. dagelan Bu, dagelan. Nggak Kenapa ada ya? nilai. Aku tuh bingung ya, si terdakwa ini teman-teman yang ada otaknya kemana ya? Kok ngasih saksi begituan? Bener loh. Nggak ada Kemana emang. atau orang-orang yang kan si terdakwa ini banyak juga loh teman-teman yang ada otaknya yang pinter. Apakah nggak Nggak. menyarankan ya? Gimana gitu? Bingung aku juga. Mungkin disarankan Apakah dia- Kak. Mungkin disarankan. Atau begini, teman-temannya juga seneng dia di penjara kali ya. Biar ini harus dibantuin deh gitu. Nih coba nih, coba lihat nih Mung- pendukung nih kita berjani nih Dok, ngomong apa nih? Mungkin gini Kak, mungkin udah disarankan. Cuman kan Kakak tahu sendiri karakter terdakwa seperti apa. Kan dia kan nggak bisa. Mungkin sarannya begini, udah deh, nggak usah lagi yang macam-macam, ngaku aja, udah selesai, berperilaku baik aja, sopan, beretika. Nggak mau dia Kak, gitu. Apa karena Bisa. ngaruhnya sih Bu Fitri karena Bang Fahmi nggak ada jadinya nampilin saksi yang seada-adanya gitu? Dari awal kan Bang Fahmi juga ada nggak ada pembelaan yang paten. Sama Kita aja. udah tahu. Nih ya aja. udah. Nggak ada pembelaan. Mungkin juga Bang Fahmi kan dalam kondisi kurang fit ya. Jadi cara berpikirnya kurang. Terus diserahkan kepada timnya yang juga mungkin udah capek. Dia lagi. Mungkin kalau aku menduga ya, udah deh kayaknya kita setiap tahun berkasus nih ngurusin dia capek, udah dibully, udah didoxing, udah ini kasus lain terbengkalai. Udah kita ala kadarnya aja ngebela dia, biarin aja Iya deh gitu. seada-adanya gitu ya Bu. Jadi Kak, pada Ada aja in- biar cepet vonis gitu. Kalau kata aku lain intinya, sih Kak. Kurasa dia berpikirnya begini, aduh ini gua capek-capek sidang lama-lama, ini dibayar apa kagak ya? Orang duitnya sisa 300 aja ya. Gua rasa kayak Bayar, gitu deh Mbak. kalau dibayar saya yakin bayar sama dalangnya. Bayar itu sih, karena saya tahu itu. Lah Bayar. saldonya tinggal segitu buat biaya hidup anak-anak aja nggak cukup dong. Sama dalang Kak, sama Sama dalang. dalang. pada intinya di dalam kesaksian itu hakim kan pasti jauh lebih bijaksana dan pinter. Betul. Ya iya kali dia tahu. Dokter ini Andreas produk udah perma- dulu. Dokter Andreas mendingan tolong dong pesenin makanan, kopi atau apa, tolong kirim ke si Samira, dia lagi di BAP kagak keluar-keluar, bilang dari aku gitu. Rehat dulu makan malam. Aduh. Beliin Nanti sate kerang lah, lu kirim ke sana dari Fitri gitu. Duta Intel aja lah Kak, masa kita. Bu, nanti kalau ibu yang ngirim lewat Dokter Andreas dibilangnya disuap gitu Bu. Ya udah. Kak Fitri, aku boleh nanya nggak? Kak Fitri, Boleh. sebentar aku Itu- dulu. Itu selimut yang bekas lahiran bayi itu udah dikembaliin belum? Udah tahibahin. Oh ya udah itu aja, cukup itu aja. Berarti kan aku udah lama banget ya tahu. Udah lama banget ya ampun kamu ngikutin selimut biru itu. Ya udah lama kan ku bilang 10 tahun Kak sebelum kakak deket sama dia. Ya ampun, masih inget. Kak Fitri, Ingat, makanya aku tahu masalah TNDER. itu Duta Intel juga mengerikan sekali ya. Ya udah Coba aja biarin lihat aja itu. pemberitaannya terhadap Kak Fitri itu. Order aja begitu, masa saya harus ngeladenin copet? Nah, Kan nggak mungkin diketawain sama Bang Raffi. Saya ladenin si Putri karena saya merasa tadinya respect sama bapaknya. Kalau pikir-pikir ngapain saya respect sama bapaknya, anaknya kayak begitu. Ibu juga udah minta izin juga kan? Udah minta izin, injek Iya, lah. udah minta izin. Keluarganya sudah merestui saya warah dia. Lawan aja katanya, udah gas. Gas Bu. Gas. Saya walaupun mau nyikat si Putri itu ada adab dulu, izin dulu sama Betul, keluarganya. ada Kata etikanya. keluarganya gas, katanya udah gas. Bang Gas. Fi, Bang Fi berarti tinggal minggu depan ya sidangnya ya untuk ahli ya? iya Dok, ahli. BPOM Ahli apa nanti? Ahli apa nanti? Nggak tahu, dia belum nyampein kan? Emang tadi udah nyampein belum kayak? Cuman dia berharap Ahli koordinasi? dia berharap
pengadilan, hakim nyuratin Badan POM untuk datang. Ya nggak mau lah hakim juga, yang orang kasusnya beda, bukan kasus. Nanti mau bikin story Bepom ngapain? Mau datang giliran dia dapat duit nggak lapor, giliran sekarang bermasalah mau minta dibela, nggak usah. Minta dibela. Ada 2 ahli besok itu, 2 ahli utama yang Apa tuh? dihadirkan. Apa Mr. Blend? Ahli perbintangan sama ahli nujum. Oh, Kamu kan udah serius-serius loh. Serius denger. Aku udah serius-serius loh. betul-betul ahli nujum. Benar. ahli koordinasi. Sama ada satu lagi Bang, saksi kemarin, saksi kunci. Kuncen. Kunci Ada apa? saksi Kunci neraka. saksi nikah. Ya Allah, lucu banget, dokter. Kalau mau nikahin, kalau si terdakwa itu kalau mau nikah gampang. Orang modalnya 500.000 bisa dinikahin sama saya dulu. Murah dia. Pas kawinnya minjem lagi. Nah, nih nikahlah kalian. Nah, nih tak pinjemin mahar 500.000 juga udah bisa dinikahin dia. Semurah itu emang. Parah. Tuh sama ahli kubur juga katanya. Tapi blunder itu kenapa gini ya, Bang Raffi nih sama Mr. Blind, saya kan nggak paham hukum ya. Apa sih sebetulnya yang mereka inginkan atau yang mereka tuju itu si korban-korban skincare itu yang menjadi saksi. Terus kan kalau nggak salah tadi Satsa bilang, Bu, saksinya itu beli skincare-nya 2023. Baru menghubungin si terdakwa 2025. Itu gimana? Emang bener ya? Betul. Teman ada satu saksi dari Oktober 2024 tadi Bang Deddy nyata tuh katanya. Saksi yang pertama itu kan dibilang ketemunya di bulan Oktober tanggal berapa tadi Bang Mr. Brian si Deddy bilang? Nggak tahu tanggal berapa tadi. Oktober 2025. 2024. 24. 2024. Oktober 2024. Udah lapor belum ya? Itu saksi yang Udah, pertama cuma itu, kan saksi yang udahnya pertama. baru. Si Yosi itu. Nah cuman gini loh, maksudnya kalaupun ini mau arah ke dalam kalaupun ini arahnya nanti mau dalam pembelaan meringankan buat terdakwa, kayaknya juga nggak bisa diterima. Karena apa? Hal-hal yang meringankannya aja nggak masuk akal. Contoh satu, dia ini kan dia kan ini sebenarnya cuma mau mainin opini kepada masyarakat kalau dia itu seolah-olah pahlawan. Betul. Cuman itu aja. Nah itu nilainya dalam kasus ini kan berarti kosong, Mbak. Nggak ada sama sekali hal yang meringankan buat dia. Faktanya dia ini kan terima uang dan meminta uang tuh si Mail. Iya benar. Terus mau gimana ceritanya dia mau jadi pahlawan? Satu. Terus dua, dia mau miring opini bahwa produk Dr. Reza itu dikatakan produk yang apa namanya? Overclaim. Kayak gitu-gitu aja terus. Ya poinnya apa? Poinnya kan pemerasannya gimana? Nggak ada poin, Nggak yang mereka ada. butuhkan cuma opini aja. Nggak ada, Bu. Ya itu benar kan yang saya bilang, semua itu yang diharapkan sama si terdakwa dan tim itu opini netizen, bukan kebebasan dia yang diutamain. Betul. Ini Sekar Ing Jagat juga bodoh banget, nggak ada pasal pemerasan, bertahan bodoh banget, bener sumpah. Gemes kalau ngeliat komen-komen begini. Iya makanya perlu Tawanya kita kenapa begitu ya? lurusin gitu loh. Lagiannya gini, kalau ini ya biar mereka pinter lah ya. Kalau dia misalnya memberikan saksi korban, ini kan korban lah, dianggap korban penggunaan skincare. Minimal dia itu waktu menjadi korban penggunaan skincare tersebut, dia itu langsung lapor ke BPOM atau ke kepolisian bahwasanya ini produknya begini-begini. Nah, biar nanti ada visum, dibuktikanlah sama dokter yang punya kompetensi di dalam pencatatan. Oh, ini karena bahan ini gitu. Ini kalau cuman ngomong doang, ya siapa yang jamin dia pakai skincare cuma 1 biji? Ya bisa jadi berlayer-layer. Benar. Bang Sunan mukul diri sendiri kan bisa. Udah gitu apalagi? Pamer dolar, pamer senjata, pamer kartu tentara. Itu aja repeat. Gitu-gitu aja terus. Harusnya dia tunjukin nih. Oh ini
benar waktu itu aku melihat si NM sama Dokter Reza tanda tangan MOU PKS bahwasannya mereka kerjasama untuk endorse. Nah itu baru keren. Ini kayak entah mana. Nggak jelas. Terus ada lagi isu-isu nanti si Duta Intel akan membongkar dengan video-video apa? Dia Video saksi, dia nggak nyopet kali. nggak jelas semuanya. Padahal udah diposting juga sama Bu Fitri kan. Udah, tunggu ya, aku mau promoin dulu ini. Bang Raffi, coba yang benar mukanya. Apa tuh? Tunggu. Nah, netizen kalau mau pinter ini nih nonton aja di sini nih, Raffi. Di IG-nya, Speak Up. di IG-nya, Jangan di nyari IG. aku. Di lagi IG-nya. lagi mau dia nih tercerahkan dengan komal-komal di Raffi Speak Up ya. Kalian jangan nyari aku di sini, nyarinya di sebelah. Oh, di Instagram. Di Igoy, di Igoy, di Igoy. Gemes aku. Terus yang si P Bang itu Fi. gimana, Bu? Bang Vi, Oi, Nggak berani Dok. ngelawan kemarin ya, Bu? aku Bang Vi, Siap. kemarin aku sempat dengar tuh sempat dengar komalnya Kak Sil sama Abang yang bilang botak itu loh Bang. Kenapa, Dok? Nah kan memang dia bilang gini, ya kan memang nyatanya kamu botak, berarti saya nggak menghina, itu kan nyata. Salah dia itu. Gimana, Kalau Dok? Jelasin, misalnya Dok. dia Kasih bilang tahu, Dok. botak sekali. Nah kalau dia bilang botak sekali, iya. Tapi kalau berkali-kali itu udah menghina. Ajarin Bang. Lah iyalah. Lah kalau ada orang kerjanya PSK emang boleh dibilang jablay? Itu dia. Kayak siapa? Nenek. Tadi gua ini apa, Dok? Lewat apa namanya akunnya salah satu netizen juga namanya si Lambe. Gue bilang, "Be, mana si Bu Emma Waroka sini, gue mau ngomong." Dikasih lah tuh. Oh, ini Raffi ya yang ngedit gua, lu ngedit gua, lu ya lagi joget ngedance, hah? Di Apaan sih pengadilan. orang gue cuma nge-repost doang kan, gue bilang gitu. Terus, tenang Bu Emma, kalau untuk kasus ribut sama si Tessa, saya pegang Bu Emma, gue bilang gitu kan. Lawan. Gue kompor-komporin, enggak gubris deh. Berarti dia nggak berani kali ya sama Tessa ya? Ya saling menghargain lah, udah. Enggak, dia bilangnya ntar kasus Niki Mirjani ini selesai baru mau labrak Tessa gitu sih bilangnya. Oh, Siapa yang gitu. ngomong? Itu nenek Waroka, adik Waroka. Dia marah-marah dia. Dia mana berani ngelabrak Tessa. Bang Pi izin turun dulu bentar ya. Tar dulu, Dok. Oh, apa? Kalau udah selesai kabarin ya. Aman, siap. Emang sekarang Dokter Andres di mana nih? Aku lagi di Thailand, mau just tip. Kalau dokter nggak ada di sini, lagi pergi. Lagi di Bangkok, nemenin kakak aku. Oke. Itu Kuyo nggak nyambung terus tuh, bilang tes DNA lah, bukan anak Cencen, bilang judol lah, bilang apa Kuyo, kalau berani naik aja, ngomong langsung Kuyo. Mau anak Cencen, mau anak siapa emang ngasih minta makan sama kamu? Tuh si Kuyo tuh naikin tuh. Lu nggak ada pembahasan lain ya Kuyo, otak lu tuh diisi dulu. Gue bilang juga kalau otaknya pada sengklek itu, mending dijual aja atau digadein buat bayar ini apa pinjol ya. Kalau nggak ginjal lu dijual dulu dah, biar otaknya waras. Aduh, gimana sih caranya ngopi link TikTok ini ya? Besok aku belajar TikTok deh ini. Pengen Kopi link cuman Bisa, nge-share Bu. doang. Ibu, Nah ini Raffi, aku mau copy link TikTok kamu ini gimana? Cuman nge-share itu kan doang ada- dia. Ini nge-share Bu. Bukan di copy. nge-share. Iya, yang di bawah itu loh ada tanda panah ke kanan. Bu, Nih, Ibu kan ada tanda aku ini ke panah. profilnya Raffi kan. Oke. Kok ke Tanda profilnya panah. Raffi? Enggak, di live Di Komal ini, di Komal Komal, ini. di paling bawah tuh Mbak Fit.
Paling bawah Oke. tuh ada Kanan tanda. bawah. Bukan mau di-share ke ini, mau di-share ke Instagram. Iya, iya, iya. Iya, bisa. Kanan bawah. Nah, Ibu pilih yang Instagram Direct. Oh bener. Ada nggak? Ntar lagi di jeda. Kuyo, kalau lu bener-bener Udah biarin aja itu mah, Mbak. jadian, fotonya yang bener dong Kuyo. Biarin itu mah. Itu warna-warni roomnya Bang Raffi. Anggap aja ini kayak apa ya? Kalau nyamuk apa sih biasanya tuh kalau yang suka ngeliling-ngeliling, cuman nyamuknya bukan nyamuk. Kalau nyamuk kan masih Tawon. kelihatan tuh. Bukan Bukan. ini Iya, banget. mereka itu ngebully, Anggap aja tapi laler mereka hijau. betah di sini ya Bang Rapi ya. Iya nggak apa-apa biarin. Ya itu biar terkenal begitu. Biar dosa-dosa dia. Ember. Jempol jadi jempol semua itu ntar jarinya. Yang penting kan gua aja pikir ya kalau pakai akun fake gitu aja buat tapping ngatain orang aja gua berat banget tangan gua beneran dah. Iya sama. Berat Kan gitu buat sebenarnya ngatain itu orang. mereka ngefans sama Kak Fitri sebenarnya. Anggap aja Ember. Ya sekarang gini aja lah Mbak ya. Misalkan ya ada cowok bilang ada cewek bilang ngatain Mbak Fitri nepos gitu bisa. Nah, nanti gue pengen tanya balik nih ke cowoknya. Disuruh pilih si cewek itu atau pilih Mbak Fitri. Nggak mungkin dia nggak milih Mbak Fitri, ditinggalin itu pasti istrinya. Iya, bukannya ilah ya ilah benar. Tuh Fitri dong, pastilah biar Mbak Fitri. Yang bilang-bilang nepos itu kayak macam mukanya kayak gimana juga itu. Nggak berani pakai foto, Bang. Lu pakai sound card apa, Pi? Apa? Sound card lu apa? Mau no? Yang Yang apa ya? yang 2 juta. Ya, punya di ipar gue ini. Gue lagi di rumah mertua gue bang. Oh, pantesan. Mau ganti, gue mau ganti sound card. Ini enak nih sound card ini. Enak tuh, mahal tapi tuh lumayan. Raffi ini bang. Oh, pakai OTG. Pakai. Pesan enak. Pakai Bang docking Mr. kali Sun, lebih Bu enak lagi. Fitri tanggepin soal yang saksi hubungi Yoke lebih dulu. Sudah tadi udah disampaikan sama Udah, tadi udah disampaikan, nggak heran. udah dijelasin. Jadi begini guys, ini ulasan sederhananya aja ya. Kan kita kan selalu nungguin ya, kemarin-kemarin tuh pengen nungguin nih kira-kira pembelaannya terdakwa nih, konstruksinya pembelaannya gimana sih? Karena selalu kita tungguin ya, karena kan bingung kita nih, kita nggak pernah ketemu. Kira-kira dia mau membelanya ke arah mana sih? Nah, hari ini tuh kita dipertontonkan tuh secara gamblang. Ternyata gagal paham yang dari awal itu berlanjut sampai hari ini. Masih berfokus tentang pencemaran, bukan pemerasan. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korelasi kesaksian hari ini itu nggak ada substansinya dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Betul. Karena kan ini tentang perbuatan terdakwa ya. Aku mau kasih analogi sederhananya gini loh. Kalau kita ngancam orang pakai pisau, kita nggak perlu buktikan pisau itu dapat dari mana, pisaunya besar atau kecil kah atau apa, itu nggak perlu. Tapi yang perlu dibuktikan itu perbuatan mengancamnya. Nah sama nih di kasus ini, perbuatan mengancamnya kan ada tuh dibuktikan lewat chat, ya kan? Nah persoalan produknya bermasalah atau enggak itu nggak perlu dibuktikan. Rahasianya itu berdampak terhadap Reza Gladys itu nggak perlu dibuktikan lagi. Karena pasal ini kan deliknya delik formil. Berhenti pada perbuatannya tanpa harus ada akibatnya.
Beda kalau sama delik material. Kalau delik material itu harus ada akibatnya dulu. Contohnya 338. Harus ada orang meninggal dulu baru dikatakan itu pembunuhan. Kalau nggak ada orang meninggal korbannya itu bukan pembunuhan namanya. Bisa penganiayaan, ya kan? Bisa pengeroyokan. Nah, tapi kalau dalam pemerasan unsurnya adalah mengancam, ancaman. Ketika dia melakukan perbuatan itu, mengancam, itu udah masuk unsur. Nah, tapi kalau analisanya yang mencoba, yang sedang dicoba oleh PH-nya terdakwa ini, kemungkinan ya, mereka mengincar putusan lepas. Artinya, perbuatan itu ada, tapi itu bukan pemerasan. Nah, mereka mencoba membuktikan bahwa ini produk memang bermasalah. Jadi Reza Gladys lah yang ketakutan produknya itu disebarluaskan gitu. Itu yang mereka incar sebenarnya. Cuman kan kita udah berminggu-minggu juga membahas tentang itu kan. Udah nggak bisa dia mau ngincar itu. Karena perbuatannya sendiri itu unsurnya udah terpenuhi dan terbukti. Jadi nggak bisa dia mau bilang itu kesepakatan kah, itu perjanjian kah, itu endorsement kah, nggak ada. Karena perbuatan mengancamnya ada, perbuatan memaksanya ada, uang berpindahnya ada, dan itu menguntungkan si terdakwa. Bagaimana cara membuktikan itu menguntungkan? Uang itu digunakan untuk membayar rumah, membeli rumah. Betul. Sampai di situ untuk perbuatan pemerasannya udah clear. Nah, kita tuh kan pengen nunggu sebenarnya kemarin-kemarin ini ada pertarungan seru kayaknya nih. Ternyata enggak. Justru saksi yang pertama kali dihadirkan adalah tentang produk. Oh ya udah, berarti kita udah tahu lah konstruksi pembelaannya, kita udah bisa baca lah apa yang dituju, apa yang diinginkan. Karena kalau mereka merasa masih ini soal pencemaran, mereka akan bersikeras membuktikan bahwa itu barang bermasalah, jadi itu bukan pencemaran, gitu loh. Tapi kalau dikembalikan ke materi perkaranya, kan bukan soal pencemarannya, ini kan soal ancamannya. Ya kayak contoh, misalkan dia mengatakan nih kita akan speak up tentang kedekatan dokter dengan waria tubles. Nggak perlu dicari warianya siapa, kedekatannya seperti apa, itu nggak perlu dicari dan nggak perlu dibuktikan juga. Karena ancamannya itu berbentuk, ini kita akan speak up tentang kedekatan dokter dengan waria tubles. Itu bentuk ancamannya. Perbuatan dia mengirim pesan itulah yang bentuknya ancaman. Sampai di situ aja sudah selesai tuh pemenuhan unsurnya. Nggak perlu dicari lagi apakah Reza Gladysnya merasa tertekan, apakah Reza Gladysnya merasa tercemar. Itu nggak perlu dibuktikan gitu. Tapi untuk menambah keyakinan hakim biasanya ya Reza Gladys akan bercerita, dan dia di persidangan kan bercerita bahwa dia merasa tertekan, dia sempat konsul ke psikolog dan lain sebagainya. Itu udah selesai semua lah. Kalau aku dari awal selalu bilang bahwa JPU itu sudah berhasil membuat konstruksi dakwaan itu mendekati sempurna. Bukan sempurna ya, tapi mendekati sempurna. Artinya semua pemenuhan unsurnya yang sudah kita baca dan kita saksikan di persidangan pas. Gitu, itu analisa sementaranya seperti itu. Tinggal kita lihat nanti bagaimana dia membangun argumentasinya dengan menghadirkan ahli yang mendukung dia nanti kan. Aku rasa yang pasti dia hadirkan itu ahli pidana itu pasti. Kemudian masalah nggak tahu ya ahli perdata bisa dihadirkan atau enggak terkait kesepakatan atau perjanjian lisan itu. Bisa juga dia menghadirkan ahli linguistik. Tergantung bohirnya kira-kira sanggup nggak membayarin ahli-ahli itu. Kan nggak ada yang gratis tuh. Lumayan lah. Kalau yang kelas-kelas profesor ya mendekati 100 juta juga sekali hadir.
Untuk sementara gitu sih analisanya. Kemungkinan mereka ingin menggeser itu ke arah kesepakatan, kemudian mengatakan perbuatannya ada, tapi bukan pidana, karena itu kesepakatan. Kemungkinannya itu mengarah ke situ, tapi balik lagi, jaksa sudah berhasil menyusun konstruksi dakwaan itu, mengenai pemenuhan unsurnya itu udah terpenuhi semua. Hakim aja tadi nggak banyak tanya kan? Ya hakim diem aja ya. Hakimnya bingung, apa ini yang dibicarakan katanya. Maaf Mr. Ben, itu waria tubes itu maksudnya apa ya? Nggak ada yang tahu juga. Itu kan si Mail yang ngirim chat ke si Reza Gladys kan. Nikita akan speak up hari ini dok tentang kedekatan dokter dengan waria tubles katanya. Ya itu kan bentuk ancaman ya. Terus yang kedua ancamannya adalah Nikita mau speak up hari ini dok. Nikita udah punya semua barang-barang produk-produk dokter katanya. Terus yang lebih ini lagi ada pesan yang di forward ke Reza Gladys itu langsung dari Nikita Mirzani. Jadi pesan itu dari Nikita Mirzani tanpa diedit langsung di forward sama Mail ke Reza Gladys. Bisa hancur kredibilitas dia sebagai dokter katanya. Gue jamin. Jadi akumulasi percakapan itulah yang kemarin dinilai sama ahli linguistik bahwa itu bentuk ancamannya, pemenuhan unsurnya di situ. Nggak perlu dibuktikan kredibilitasnya itu seperti apa, yang mana, apakah sudah tercemar atau belum, itu nggak perlu dibuktikan. Karena yang dilarang oleh undang-undang itu perbuatannya. Lu nggak boleh ngancam. Mau itu ancamannya benar atau salah, pokoknya lu nggak boleh ngancam, kan gitu bunyi undang-undang itu. Yang dilarang itu perbuatannya. Jadi kita jangan terjebak ya nanti. Ini saya yakin di komal-komal sebelah beberapa hari yang akan datang, mulai hari ini itu udah mulai membahas produk terus tuh. Ya. Nah, betul. Kita Sesuai mereka mah terpancing. sesuai yang dibela. Iya, kita nggak usah terpancing, ngapain ikut-ikutan. Kalau itu bermasalah, lu silakan laporkan, ya kan? Itu aja. Karena kita berminggu-minggu itu kan yang kita bahas cuma substansi perkaranya doang. Kalau dramanya sih kita udah bilang, kita nggak mau bodoh. Ngapain? Jadi kalau secara analisis ya, apa yang tersaji di persidangan tadi nilainya 0. Untuk perkaranya ya, untuk perkaranya itu nilainya 0. Tapi kalau untuk drama ya oke lah. Ada bumbu-bumbunya sedikit. Berisik, Iya. lu yang berisik katanya. Wah, anjay. Anda yang berisik katanya. Teriak-teriak terus. Apaan nih? Padahal OTD udah oke padahal. Kirain kalem. Jadi kalau aku sih sepakat ya atas penjelasannya Kak Fitri tempo hari beberapa waktu yang lalu. Kalau Yang mana tuh? memang dia mengagung-agungkan sosmednya, dia nggak peduli dengan dunia nyatanya, ya udah. Iya, Dia bikin emang itu. dramanya, dia kalah di dunia nyata, tapi dia menang di dunia maya. Iya. Dia nggak paham kalau dunia nyata itu akan memenjarakan dia. Iya, Akan membuat kalau dia sampai divonis, orang itu lama-lama akan lupa. Dia hilang. juga umur tambah tua. Bener, Influencer baru bertambah. bener. Dia nggak aware dengan kebebasannya, dia cuma aware-nya sama pujian di dunia maya aja, diagung-agungin di dunia maya. Udahlah, begitu dia divonis bersalah, itu satu persatu orang pergi itu. Pendukung dia kan banyak yang pansos sih, Kak. Iya, Mana ada yang tulus, Kak? Bener nggak? iya. Semuanya ada motif, semuanya numpang. Nggak ada yang bener-bener tulus tuh. Semuanya ada yang begini. Nah, tapi aku pengen gini ya, untuk Bang Raffi, aku pengen gini Bang, aku ingin mengucapkan dulu yang pertama selamat buat
tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani karena menambah 2 lawyer baru ya. Tadi ada surat kuasa baru diserahkan ke Raffi kemana majelis. sih? Itu Raffi. siapa? Ada yang baru ya lawyernya itu Iya, siapa? ada siapa namanya? Ada 2 cewek kayaknya, Kak. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, aku ingin Enggak, mengucapkan satu doang. Mr. Blin satu doang. Itu mungkin penggantinya Bang Fahmi kali ya. Yang Bang kalau Fahmi yang nggak bisa satu diganti. ceweknya. Kan lawyernya kan kantor pengacara Bahmid kan. Betul, Bang Fahmi maksudnya nggak bisa menggantikan diganti. sementara gitu loh. Iya, tapi kan harus tetap ada surat kuasa kan 2. Kan tadi diserahkan tuh surat kuasanya 2 kan, kuasa baru. Itu menambah tim, bukan mengganti. Ya Kalau nambah yang ya. pakai kerudung kan yang udah lama itu. Iya, tapi yang diserahkan kan surat kuasanya 2. Bisa aja orang yang nggak hadir itu nggak masalah. Tapi masuk dalam tim. Gitu loh. Itu yang pertama. Selamat lah ngucapin ada penambahan di tim, semoga lebih kuat. Yang kedua, saya ingin mengucapkan turut prihatin kepada pengacara-pengacara Komal ya. Udah capek bersusah payah, nggak kepake juga. Jadi udahlah. Apa tuh pengacara Nggak usah, Komal? nggak usah apa namanya manuver-manuver nggak jelas. Kalau lu nggak punya link, lu nggak bakal kepilih, nggak bakal direkrut. Nggak usah aneh-aneh lah. Apa berharap bikin kericuhan, bikin drama, berharap lu bisa dipanggil gitu, udahlah. Kecuali lu punya link ke Fahmi Bahmid atau ke Nikita Mirzani secara langsung direct gitu, lu minta oke lah. Tapi kalau cuman begitu doang enggak. Mendingan tuh praktisi-praktisi hukum tuh udahlah, kalau memang edukasi ya udah bahas secara objektif, nggak perlu ngelihat si ngefans si ini membela si ini, objektif aja dulu. Karena gue yakin ya, hukum itu kalau kita lihat secara objektif itu kita nggak akan berantem. Tapi kalau kita punya tendensi tertentu, punya kepentingan tertentu, apalagi sifatnya subjektif, kita akan selalu sibuk mencari celah. Kita ngumpul di sini ya, itu kan karena kita melihat kasus ini objektif kan. Bodoh amat dengan Nikita Mirzani, kita juga nggak kenal sama Reza Gladys, kan awalnya gitu. Cuman kita pengen tahu, nih kasus ada apa sih? Ini kasus gimana sih duduk perkaranya? Nah, kalau kemudian setelah kami melihat, kami menganalisa, pendapat kami cenderung, bukan cenderung, pendapat kami itu cenderung memberatkan Nikita Mirzani, ya memang itu pandangan kami. Bukan berarti kami disuruh sama Reza Gladys. Gitu loh. Makanya kan ketika ditanya, kalian ngapain sih bahas kasus Nikita Mirzani? Yang kita inginkan tuh sebenarnya satu hal. Lurusin narasi yang miring dan sesat. Itu dulu awalnya. Makin kesini ada serangan-serangan personal, ya udah kita nyebur aja sekalian. Kan gitu. Itu sekaligus untuk membantah bahwa dari awal Reza Gladys kayaknya nggak pakai buzzer deh. Kak Fitri aja mungkin di pertengahan kita Komal baru masuk Kak Fitri ya. Iya. Awalnya nggak bisa naik kan? Nggak bisa Nonton doang di bawah. nonton, diajarin Dokter Andreas. diajarin dari Andreas. Iya, itu pertama kali gue inget pulang sidang ya waktu itu ya. Iya. Naik tuh. Jadi itu udah baru kita ngobrol. Iya. Jadi kalau memang narasi-narasi kayak dalang, kayak aduh mungkin Kak Fitri mungkin dari awal kali. Ya tapi Orang kalau kayak- dituduh dalang pun udah aku iyain, terus kenapa masalah buat kalian? Iya aku dalang, terus apa? Nggak ada, cuman itu doang mungkin. Ketak-ketik nih kaum ketak-ketik nih. Aku dapat bahasa itu dari Kak Fitri itu, kaum ketak-ketik. Aku pesen sama Kak Fitri. Kak Fitri, Ya. dengan pemberitaan yang begitu hebatnya menyerang Kak Fitri. Kak Fitri jangan tumbang ya. Wah, nggak ngefek. Nggak mungkin. Nggak mungkin malah Nggak aku lawan ngaruh buat sekarang Kak Fitri itu satu-satu. nggak ngaruh.
Udah dibilang Lawan terus andur, kezaliman itu aja. nepos, dalang, andur, nepos, dalang, apalagi ya? Kita udah Udah itu aja, udah nggak punya bahan. Judol sekarang. Judol, terus apa Sales. lagi? Sales, Duta jas. Duta jas. Duta jas. Iya, banyak, aku udah tahu banyak kok. duta jas begitu dibalik jasnya. Ini loh, Mr. Blind. berita yang diupload juga sama Iya, orang banyak. yang followernya begitu banyak sekali ya kan, itu kan giringan opini preman yang waduh yang luar biasa banget gitu loh untuk Kak Fitri. Mr. Blind. Ya. Si seorang itu itu masih menanyakan yang dilaporkan ini kasusnya perusahaan atau pribadi Reza Gladys. Udah ditolak kan itu. Atau, Di eksepsi kan udah ada. Kalau misalnya produk itu bukan milik Reza Gladys, terus pelaporannya atas nama perusahaan atau orang. Kalau Makanya perorangan baca gugatan eksepsinya. Ya. Hmm. Di eksepsi itu Fahmi Bahmid itu menerangkan tuh bahwa kasus ini katanya dakwaan itu error in subjecto. Error in subjecto itu artinya salah alamat orang yang melaporkan. Yang harus melaporkan adalah perusahaan katanya. Karena produk ini milik perusahaan kan gitu kan. Itu argumentasinya tuh error in subjecto. Nah, ketika putusan sela, gugatan itu ditolak. Artinya apa? Kalau dia mengulangi lagi untuk itu, ya nggak ada sia-sia orang putusan selanya aja menolak eksepsi kok. Jadi kan aneh ya. Maksudku begini Bu Ani, kalau memang kalian itu pendukung, minimal kalian punya informasi yang valid lah. Enggak, Dari ini pengacaranya pengacara loh. langsung. Pengacara yang tadi nanyain sebetulnya Mau dia apa. pengacara, mau dia bukan ya. Carilah informasi itu langsung dari sumbernya. Contoh, kayak Bang Fahmi itu kan sudah menggugat itu, ngapain lagi dibahas? Putusan selanya udah putus kok, eksepsinya ditolak. Yang dia gugat kan itu juga. Error in subjecto itu salah satunya. Bahwa yang harus menggugat ini bukan Reza Gladys katanya. Karena ini tentang produk. Kalau produk berarti harus perusahaan yang keberatan. Perusahaan lah yang harus melaporkan. Itu udah di putusan, di eksepsinya. Ya sayang. Begitu. Dan itu sudah diputus oleh hakim, ditolak eksepsinya. Perkara ini tetap berjalan. Kok masih dibahas lagi? Justru kalau dia pengacara, dia tahu dong. Ya enggak? Iya, tadi masih di Komal-Komal itu masih menanyakan bahwa yang sebetulnya terlapor itu kalau 369 itu kan pelapornya harus orang itu sendiri. Nah, ini kalau misalnya produk itu adalah bukan milik produk dia, terus pelapornya itu atas apa gitu kan? Oh iya, dia kan mau bilang itu perusahaan. Itu kan error in subjecto. Itu yang dinamakan error in subjecto itu. Subjek pelapornya atau subjek yang dirugikan. Yang melapor itu haruslah subjek yang dirugikan. Ya kan? Makanya dalam hal ini menurut mereka itu error in subjecto dalam eksepsinya. Tapi itu sudah disidangkan juga. Namanya putusan sela. Putusan sela itu keputusannya menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Clear. Ya, tapi persidangan ini tetap hari berjalan. masih ada lawyer yang nanyain itu tadi gitu loh. Apa dia nggak ngelihat persidangan dari awalnya sampai hari ini masih menanyakan dia, bahkan dia meminta untuk mencari bukti-bukti bahwa produk itu bukan milik Reza Gladys gitu. Ya. Makanya gini ya teman-teman, kita kan punya handphone ya, kita lihat tuh 27B ayat 2 itu pasal tentang apa, 369 itu pasal tentang apa, tuh kita lihat tuh. Itu pasal tentang pemerasan. Nggak ada urusannya dengan pencemaran. Pencemaran itu cuma alat atau metodenya doang. Lu ngancem orang nih, satu pakai pistol, satu pakai pisau, satu pakai batu, satu pakai kayu.
Semuanya itu perbuatan mengancam. Batu, pisau, pistol itu cuman metodenya doang, alatnya doang. Ya bisa pencemaran, bisa mengungkap rahasia,